Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Ya, sementara itu ada juga rekan Taris Hilziman di Majene, Sulawesi Barat. Taris, seperti apa kondisi dari para pengungsi tempat Anda melaporkan saat ini terkait dengan kesehatan mereka dan juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan di sana? Ya, Wida dan juga Naila, untuk saat ini kami melihat posko pengungsian ada di kawasan Sekolah Polisi Negara di kawasan Desa Mekata, Kecamatan Malunda, Majene ini. Memang ada beberapa titik yang sudah tersedia tenda dan juga tempat untuk tinggal begitu, dan bahkan bantuan masih berdatangan terus ke sini. Karena memang tempat kami berada saat ini adalah salah satu titik yang seharusnya tadi dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Namun kami mendapat informasi terbaru bahwa ada info kerawanan longsor begitu di jalur yang akan menuju ke Majene ini dari arah Mamuju, sehingga kunjungan Presiden ke lokasi ini dibatalkan. Namun tetap ada bantuan yang diberikan kepada para pengungsi di sini, yaitu ada sebanyak lebih dari 2.000 paket sembako yang disalurkan langsung dan diterima secara simbolis oleh Bupati Majene. Dan saat ini kami masih lihat bantuan tersebut masih ada di sini dan rencananya akan didistribusikan langsung untuk para pengungsi yang ada di sini. Nah, Widya, untuk para pengungsi yang ada di Majene secara umumnya, ini memang masih dalam kondisi yang bisa terbilang cukup belum memiliki fasilitas yang baik untuk tinggal sehari-hari dalam hal masih bertahan dari ancaman potensi bencana yang mungkin bisa terjadi begitu saja, karena tidak sedikit masyarakat yang tinggal di bawah tenda dan juga ada beberapa yang bahkan masih tinggal di bawah kandang ayam, salah satu peternakan yang kami temukan kemarin di Desa Maliana. Dan untuk saat ini juga beberapa diantaranya ini juga masih membutuhkan peralatan sehari-hari yang memang masih belum cukup biasa, seperti selimut, pakaian, dan juga bahkan kebutuhan air bersih dan juga MCK ini masih cukup sulit ditemui, sehingga mereka harus beradaptasi dan juga terbiasa dengan kondisi keterbatasan yang ada. Kita akan melihat saja langsung salah satu liputan yang baru saja kami lakukan pada hari kemarin mengenai tempat pengungsian yang ada di Desa Maliaya, di mana tempat ini ada sekitar 2.000 warga yang ada di sana, terdiri atas 396 KK, semuanya berada di komplek peternakan yang berada di ketinggian 20 meter, dan semuanya ini masih tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan, yaitu di dalam kandang ayam. Desa Maliaya yang terletak di Kecamatan Malunda merupakan salah satu wilayah Kabupaten Majene yang terdampak cukup parah akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,2 lalu. Sebanyak lebih dari 2.000 warga yang terdiri atas 396 kepala keluarga pun akhirnya mengungsi ke lahan peternakan ayam milik perusahaan swasta, atau salah satunya di lokasi desa mereka yang terletak di ketinggian lebih dari 20 meter. Sebelum bantuan tenda didatangkan perangkat desa, hampir seluruh warga Maliaya mengungsi di bawah atau di dalam kandang ayam peternakan itu. Alasannya, lokasi ini bisa memberi mereka atap untuk berlindung dari terik dan hujan, serta tetap dirasa aman untuk menjaga diri dari potensi bencana gempa atau tsunami. Namun, belum semua warga Maliaya yang mengungsi sudah mendapatkan bantuan tikar dan terpal. Alih-alih bisa membangun tenda, Nur Fadilah, warga Maliaya, masih harus tinggal di kandang ayam bersama keluarganya karena belum mendapatkan bantuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sama tetangga-tetangga. Keluarga? Iya. Berapa orang di sini? Banyak orang, 7 kakak di sini. Iya. Di sini semuanya nih? Iya. Kesehariannya, Nur menghabiskan waktunya berkumpul bersama keluarga serta membantu menyediakan makanan bagi mereka yang tinggal di pengungsian tersebut. Nur bersama warga Maliaya yang masih harus mengungsi di kandang ayam tidak banyak memiliki pilihan selain menunggu dan bertahan dalam keterbatasan. Minimnya pasokan makanan, air, listrik, dan sanitasi membuat Nur harus terbiasa serta tak jarang membuat para pengungsi terserang penyakit demam, pusing, gatal-gatal akibat harus bersanding dengan ayam ternak setiap hari. Ya palingan bantuan tenda, karena itu tenda yang dibutuhkan sekali, sama tikar apa itu sama selimut. Iya, obat-obatan juga. Kalau misalnya makanan ya cukup minah ada. Nur hanyalah satu dari 25.000 warga Majene yang mengungsi akibat gempa beberapa waktu lalu.
Akses yang sulit serta masih terdapat lokasi yang terisolir membuat sebagian besar pengungsi di Majene belum mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup sehari-hari. Di tengah keterbatasan, mereka harus menyesuaikan, seperti Nur yang masih menunggu tikar dan terpal agar bisa keluar dari kandang ayam dan tinggal mengungsi di tempat yang lebih layak. Nah, pemirsa, kita bisa melihat bagaimana kisah Ibu Nur ini tinggal di pengungsian. Persis sebelahnya adalah kandang ayam. Ini adalah tempat yang dimiliki perusahaan sebelumnya, dan dia bersama keluarganya dan juga tetangga kerabatnya harus tinggal sementara di sini sampai waktu yang belum ditentukan. Dengan situasi tanggap darurat masih ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan semoga tetap bisa bertahan seperti ini, tetap optimis dan juga berhati-hati apabila terjadi gempa susulan ataupun juga ancaman bencana lainnya. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tarsir Ziman, Widiarto, Metro TV. Ya, demikian Widya dan juga Naila, kita bisa melihat bagaimana gambaran para pengungsi yang ada di Desa Maliaya, dan memang itu hanyalah sebagian kecil gambaran dari para pengungsi yang ada di Majene. Tidak hanya di Kecamatan Malunda saja, tetapi juga di sekitar Majene Kota ini memang masih banyak pengungsi yang membutuhkan bantuan dan juga sulit untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan bantuan tersebut. Memang untuk saat ini bantuan lebih baik difokuskan di Mamuju. Namun dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dari pihak-pihak terkait lainnya seperti BNPB dan juga dari pihak TNI Polri serta aparat serta Satgas lainnya ini juga masih berupaya untuk melakukan pendistribusian secara langsung, baik dengan mengumpulkan bantuan tersebut dalam posko induk dan disebarkan melalui kepala desa ataupun juga disebarkan secara langsung kepada para pengungsi. Memang ini masih membutuhkan waktu, mengingat untuk Majene aksesnya sendiri sempat beberapa kali tertimbun longsor sehingga jalurnya terputus, dan apabila untuk mengirimkan bantuan harus membutuhkan waktu lebih lama atau hanya bisa melalui jalur laut dan juga jalur udara. Untuk itu kan bisa melihat saat ini masyarakat di Majene yang menjadi korban gempa masih harus bertahan dengan kondisi seadanya, dan kondisi keterbatasan ini terpaksa mereka harus bertahan sebisa mereka. Demikian, Naila dan Widya, kembali ke Anda. Ya, Tari, sebentar. Saya melihat di belakang Anda begitu. Ini adalah terpal-terpal yang dibuat seadanya dengan katakanlah kita prediksi cuaca sudah mendung di sana. Kedinginan apa yang tadi juga disampaikan oleh salah satu warga di Desa Mali adalah selimut, baju layak pakai, kebutuhan instan, makanan instan yang paling diperlukan ya, Taris. Tolong dikonfirmasi. Ya betul, memang untuk bantuan yang ada di kawasan Desa Maliaya ini memang adalah yang dibutuhkan adalah selimut dan juga makanan instan. Dan ini tak hanya di Desa Maliaya saja, tapi juga di sejumlah desa lainnya seperti Desa Mekata tempat kami berada saat ini. Bila Anda melihat, tenda-tenda ini adalah tenda yang lazim ditemukan apabila Anda mengarah ke Majene, dan tidak hanya di tempat Desa Mekata ini saja, tetapi juga bahkan di sejumlah titik di sepanjang jalur Trans Lintas Barat Mamuju Majene juga terdapat sejumlah posko pengungsian. Dengan kondisi seperti ini, mereka dengan keterbatasan hanya menggunakan terpal dan juga tikar. Kemudian mereka juga masih mencari tempat untuk sanitasi dan juga sumber air untuk bisa bertahan hidup sehari-hari. Dan apabila kita melihat kondisi di Mamuju memang berbeda, dengan ada fasilitas cukup lengkap di sana. Namun untuk di kawasan Majene, para pengungsi di sini hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertahan hidup dengan keterbatasan yang ada. Dan juga untuk makanan ini juga mereka saling berbagi dan juga saling mencoba untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan tidak sedikit dari mereka yang mencoba membagikan apabila mereka mempunyai bahan makanan, itu dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, serta korban gempa yang ada di sini juga saling membantu untuk memenuhi kebutuhan dan juga membangun bersama-sama untuk tempat sanitasi dan juga memenuhi kebutuhan kesehatan, makanan, dan untuk anak-anak dan juga ibu yang memiliki bayi ini juga berusaha semaksimal mungkin untuk diberikan bantuan berupa susu dan juga popok seperti itu. Dari pemerintah kabupaten memang sudah membuat posko induk tidak jauh dari tempat kami berada saat ini, yang memang ini masih melakukan pendataan secara terus-menerus terhadap semua posko pengungsian yang ada, termasuk juga para pengungsinya di sana, dan kemudian meminta setiap kepala desa atau kepala dusun untuk melaporkan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi di situ. Dan kita bisa melihat tadi di Desa Maliaya, mereka yang masih tinggal di dalam peternakan ayam tersebut
masih membutuhkan tenda dan memang ada beberapa yang sudah didatangkan. Tapi bagi mereka yang belum kebagian atau belum mendapatkan tenda tersebut, terpaksa masih harus tinggal di sana dengan kondisi yang keterbatasan seperti listrik masih sedikit, kemudian jalur air juga masih belum bisa disalurkan ke semua tempat dan hanya bisa diambil secara berkala, sehingga untuk membuat sanitasi untuk keperluan MCK ini masih sulit dilakukan di sana, dan memang tahap masih terus dilakukan peningkatan fasilitas sehingga mereka dapat hidup lebih layak. Tapi kita bisa melihat bahwa di Desa Malia hanyalah satu contoh dari sebagian besar pengungsian yang ada di kawasan Majene ini. Demikian. Terima kasih atas informasinya. Jadi sebetulnya bantuan sudah ada, tapi karena akses dari Mamuju yang ternyata semua bantuan dipusatkan di Mamuju menuju ke Majene, ada jalur yang rawan longsor, lalu ada juga jalur yang terputus, maka bantuan hanya bisa disalurkan melalui jalur darat dan juga udara. Sama-sama ya dengan pemberitaan ini kita akan bantu saudara-saudara kita di Majene. Semoga semuanya cepat kembali pulih. Taris, nanti kami akan kembali ke Anda. Terima kasih.